Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okay, continue Vipassana Kammatthana. Yesterday we are discussing the 7 Visuddhi. No? So yesterday, Sila Visuddhi finished, Citta Visuddhi finished, Ditthi Visuddhi finished, Kankha Vedana Visuddhi finished. This is the Vipassanaအကြောင်းဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရအောင်။မနေ့ကဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအကြောင်းပြောနေပါတယ်နော်။သီလဝိသုဒ္ဓိ၊စိတ္တဝိသုဒ္ဓိ၊ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကင်္ခာဝိဒနာဝိသုဒ္ဓိနော်။ဒီနေ့ကတော့နော်Mega Jnana Dassana Visuddhi. Today continue the Mega Jnana Dassana Visuddhi. Ya, jadi hari ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang Vipassana, meditasi Vipassana. Kemarin sudah menjelaskan tentang 4 pemurnian ya, total 7 tapi baru 4 yang sudah dijelaskan, yaitu pemurnian sila, pemurnian pikiran, pemurnian pandangan, dan pemurnian mengatasi keraguan-raguan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Magga Jnana Dassana Visuddhi, pemurnian yang kelima. So you can see Mega Jnana Dassana Visuddhi after Kankha Vedana Visuddhi, Mega Jnana Dassana Visuddhi number 5. No? Mega is a right way. Omega is a wrong way. Mega jalan. Mega is a right, correct one. Omega is a wrong. What right or wrong, he understand at the time. No? Ya, pemurnian yang kelima ini adalah Magga Jnana Dassana Visuddhi. Jadi kalau terjemahannya itu adalah pemurnian dengan pengetahuan dan pandangan terang tentang jalan dan bukan jalan. Jadi mengetahui mana yang jalan yang benar dan jalan yang salah untuk berlatih. Jalan or bukan jalan. This all meaning? No, maybe wrong translation. This may show be all. Correct or not correct. Jnana is a knowing. Dasana is seeing. Knowing is seeing. Know and see right way or wrong way. At the time, this knowing, seeing, wishing are purified. This meaning. No. Ya, Jnana Dassana, Magga Jnana Dassana Visuddhi. Jadi Magga itu artinya jalan atau bukan jalan. Kita tahu mana yang jalan yang benar atau jalan yang salah. Dan Jnana Dassana itu artinya adalah pengetahuan dan penglihatan langsung. Pemurnian dengan pengetahuan dan penglihatan langsung tentang mana yang jalan dan mana yang bukan jalan. Okay, I will see the translation. Menya hoti mahoti na nyanya sinjajin. No? Whether right or not. Okay. You know you are Indonesia. Whether right or not. Okay. Thìတော့Mega Jnana Dassana Visuddhiဆိုတာက Mega ဆိုတာကလမ်းမှန် Omega ဆိုတာလမ်းမှားဉာဏတဒနာဆိုတာကတော့ဉာဏ်အမြင်ပြောတာပါနော်ဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြယ်ခြင်းနော်ဒီတော့လမ်းမှန်လမ်းမှားကိုသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဉာဏ်ကစပြီးတော့သမထနာဉာဏ်နေစပါတယ်နော်ဒါကြောင့် so this Visuddhi start there Samasana Jnana. No? So therefore here say Pali, you can see. No? Tato Brahmana Tata Pregi Tesu Sapechi Yesu Tebumaka Sinkharesu Atita Di Veda Benesu Khanda Di Neya Maraba Kalaba Vasena Sinkhe Pedwa Anichan Kayatena Dukhan Bayatena Ananta Asarakathena ti Adana Vasena Sandati Vasena Khana Vasena was Samasana Jnanena Lakhanataya Samasantasa
taswewa Vijaya Vasena Khana Vasena Cha Udavaya Nyanena Udayavaya Samanupasanta Cha Obaso Piti Pasadi Adimako Cha Bego Sukha Nyana Nyana Upatana Mubekha Cha Nikandi Cheti Obasadi Vipasanu Pekilesa Peri Pantha Parikaha Vasena Mega Lakana Wawotana Mega Nyanadana Visudi Nama. Very long. Only one paragraph. One sentence. To explain why it's a Mega Nyanadasana Visudi. No. So in this case, no, Samasana Jnana, this is important. Start there, Samasana, Vipassana Jnana start here. No? At that time, have to contemplate Lakhana Taya. Lakhana meaning is Taya meaning is a tree. No? Three Lakhana. No? Anicca, Dukkha, Anatta. This is called three Lakhana. No? Jadi untuk pemurnian yang Magga Dasana Wisudi ini itu mulai dari pengetahuan Vipassana yang Samasana Jnana. Yaitu apa yang disebut Samasana Jnana adalah kita harus mengetahui segala sesuatu sebagai tiga karakteristik, yaitu karakteristik anicca, dukkha, anatta, tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa aku. So the object is Tata Brigitesu Sapechiyesu Tebumaka Sinkharesu Atitadi Veda Benesu Khandadi Naya Maraba. This is the object. No? So Tata Brigitesu means the previous already discerned by Ditti Visuddhi and Kinkhavana Visuddhi. No? Ditti Visuddhi, no? He already discerned the Namarupa. No? Kinkhavana Visuddhi, he discerned the Picchaya, the cause. No? So Namarupa, another way we call the Sankhara Dhamma. No? Sankhara Dhamma together with the cause. No? So Namarupa also we can say another is a five khanda. Five khanda. No? But Vipassana object is a five clinging aggregate only. No Lokutara khanda. Okay. Ya, jadi untuk berlatih yang Samasana Jnana ini, objeknya adalah hal yang sudah kita renungkan, sudah kita lihat pada saat Ditti Visuddhi dan Kankhavitarana Visuddhi, yaitu apa pas di Ditti Visuddhi kan objeknya adalah nama dan rupa. Sementara di Kankhavitarana Visuddhi objeknya adalah sebab dari nama dan rupa tersebut, paticca samuppada gitu ya, sebab yang menyebabkan nama dan rupa tersebut. Jadi intinya objek dari ini adalah perenungan yang sudah kita renungkan sebelumnya di dua Wisudi yang sebelumnya, yaitu adalah nama dan rupa, yaitu disebut juga sebagai pancakhanda atau 5 agregat kemelekatan. So therefore, these two Wisudi are very important for Vipassana. No? Ya, maka dari itu 2 Wisudi yang sebelumnya itu sangat penting untuk berlatih Vipassana. Tiro di Mega Jnana Dasana Visuddhi ka Samatana Jnani Saba. No? Samatana Jnanena Lakhana Tayaဆိုတာက Lakhana 3 ပါးကိုပြောတာပါနော်Samatana Jnanရဲ့အစွမ်းဖြစ် Lakhana 3 ပါးကို Lakhana ချင်းတင်ပြီးတော့ရှုပွားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့လိုဆိုပါဒီတော့သူ့ရဲ့အာယုကပါလဲဆိုရင်တထပရိကိတေဆိုပြီးတော့ရှေ့ကခုနကနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ခိက္ခဏဝိသုဒ္ဓိကိုရည်ညွှန်းထားပါနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဲ့အရာသိသိတာတဲ့နာယုတ်တရားတွေဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းလောကီခန္ဓာ၅ပါးသာလျှင်ရှုခအာယုဖြစ်တဲ့အတွက်လောကုတ္တရာခန္ဓာတွေမှာပါတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးကိုယူရမယ်နော်ပြီးတော့ကိက္ခဝိသနဝိသုဒ္ဓိနဲ့သိသိတာတဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပါတယ်နော်တကယ်တော့နော်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားဆိုတာလည်းယုံ nant တွေကြီးပါပဲနော်အကျိုးတရားဘက်မှာလည်းယုံ nant တရားရှိတယ်အကြောင်းတရားဘက်မှာလည်းယုံ nant တရားတွေပါပဲနော်ဒီတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိနှစ်ခုဟာဝိပဿနာပွားဖို့အတွက်အမှန်တန်ရည်ကြီးပါတယ်နော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုတွေရှိမှသူကရှုလို့ရမှာနော် so at the time this Nama Rupa together with the cause
At that time, he also explained a little bit. Te mumaka sinkharesu atidadi veda binisu. No? So te mumaka sinkharesu meaning is a kama rupa arupa. Te meaning is a tree. Te mumaka is a kama rupa arupa. No? Kama vajara, rupa vajara, arupa vajara dhamma. No? All sinkhara dhamma. No? Ya, jadi di sini dijelaskan lagi apa yang disebut objek. Objeknya itu dibagi menjadi 3 totalnya, yaitu adalah objek sankhara dhamma atau dhamma yang tersusun dari susunan gitu ya. Di dalam 3 alam, yaitu di alam kama, alam nafsu, nafsu indria, alam rupa, alam materi, dan juga alam arupa, alam tanpa materi. ဒီလိုလက္ခဏာယေသုဏတင်ဖို့အတွက်နော်ခုနကနော်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်နော်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကနော်ရူပံနေကြံဝါအနေကြံဝါဒီ so three the characteristic anicca dukkha anatta and the another lakhana also Buddha explained like that rūpa anicca wa anicca vādi anicca bhante yavana anicca dukkha vada sukha vādi dukkha bhante yavana anicca dukkha urinama dhammam kalanutta samanupasito etam mama iso amasame iso me attati no heta bhante. So this question answer is to contemplate anicca dukkha anatta. Ya, tadi kan kita harus untuk berarti yang sama sananya ini kita harus melihat 3 karakteristik anicca dukkha anatta. Jadi Sang Buddha juga menjelaskan karakteristik anicca dukkha anatta itu di dalam Anatta Lakkhana Sutta. Tadi sudah dibacakan oleh Sayadaw, yang artinya adalah Buddha bertanya kepada para bhikkhu, apakah rupa itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal Bante. Yang tidak kekal itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan Bante. Yang tidak menyenangkan, yang selalu berubah itu apakah pantas kita anggap sebagai aku, diriku, atau milikku? Tidak Bante. Jadi Buddha bertanya dan mendapatkan jawaban dari para bhikkhu seperti itu. Jadi untuk menjelaskan 3 karakteristik. ဒီတော့ခုနကလက္ခဏာယေသုတံကိုနားလည်ဖို့အတွက်တော့အနတ္တလက္ခဏာသုမှာလည်းဘုရားရှင်ကရူပံနိသံဝါအနိသံဝါတိဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဟောကြားချက်မှာဘုရားရှင်ကနော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုဖို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုဖို့နော်အကြံဉာဏ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ရူပခန္ဓာမှာပြောသလိုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာမှာဒီတိုင်းပဲဟောပါတယ်နော် in the same way နော်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာ also Buddha explain like that to contemplate anicca dukkha anatta နော် Ya, setelah Buddha menjelaskan tentang rupa, tentang materi, Buddha juga bertanya hal yang sama tentang persepsi, perasaan, bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Pokoknya 5 pancakanda itu ya, 5 agregat kemelekatan itu Buddha menjelaskan tentang 3 karakteristik terhadap 5 agregat kemelekatan tersebut. Iya, itamama, no? Itamama meaning is that this mind. Iso amasami is that this I am. Iso me atta is that this is myself. No? So itamama, this mind meaning is a opposite of the dukkha lakkhana. No? No? This I am meaning is the opposite of the anicca lakkhana. No? Some people they say this I am, I have to contemplate anicca. At that time, this I am are disappear. No? Sometimes they are attachment a lot. There is a mind like that. At that time, contemplate dukkha lakkhana, no? Dukkha nupassana. At that time, this mind is a disappear. No? Sometimes this is myself. No? They are view, wrong view. At that time, contemplate anatta. At that time, this is myself, disappear. No? Ya, jadi tadi Buddha bertanyanya itu dengan pertanyaan, apakah sesuatu yang selalu berubah dan tidak menyenangkan itu bisa direnungkan, bisa dipanggil sebagai ini milik saya, ini diri saya. Jadi Buddha bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu untuk mengajarkan 3 karakteristik. Jadi yang pertanyaan yang pertama, apakah ini milik saya? Jadi milik saya itu untuk menghilangkan persepsi tentang milik saya kita harus mengerti tentang karakteristik dukkha atau tidak memuaskan. Lalu
pertanyaan tentang apakah ini saya. Jadi untuk menghilangkan persepsi tentang ini adalah saya, kita harus merenungkan tentang karakteristik anicca atau tidak kekal. Dan juga untuk yang terakhir, ini adalah jiwa saya, ini kita harus merenungkan tentang karakteristik anatta atau tanpa aku. Jadi harus diulang-ulang berkali-kali, karena kadang seseorang tuh selalu berpikir, oh ini saya, ini punya saya, ini jiwa saya, karena mereka tidak melihat tiga karakteristik tersebut. Tapi kalau kita selalu merenungkan tiga karakteristik tersebut, maka nanti persepsi tersebut bisa hilang. So therefore, Buddha say, Tasamatiya bhikkhave yankeji rupan didana kata pichupana ejatawa vedawa orarikawa sukhumawa hinawa banitawa yandure santikewa saban rupan netam mama nisoa masami na meso atadi ewa metan yatha buddha sama pinyaya datavan netam mama is a dukkha nupassana. No? Nisoa masami is a anicca nupassana. Nami so atta is a anatta nupassana. Nah, maka dari itu setelah Buddha bertanya seperti itu, Buddha menjelaskan yang tadi ya, yang dibacakan oleh saya Dao. Jadi bentuk materi apapun yang ada di masa lalu maupun di masa depan, yang halus maupun yang kasar, yang hina, yang rendah maupun yang tinggi, yang dekat maupun yang jauh. Jadi segala bentuk materi itu adalah netang mama, bukan milik saya, neso hamasmi, bukan saya, na meso atati, bukan diri saya. Jadi yang bukan saya itu, bukan milik saya itu, kita harus mengerti tentang karakteristik dukkha. Bukan saya, kita harus mengerti tentang karakteristik anicca atau tidak kekal, dan bukan jiwa saya, bukan diri saya itu, kita harus mengerti tentang karakteristik anatta tanpa jiwa. This is not my dukkha nupassana. By dukkha nupassana, I am not this. By anicca nupassana, this is not myself. By anatta nupassana, Ewa Metta in just this way, Yatha Buddha as a really is Samapinyaya with a full wisdom, Dadaba it shall be seen. Like that. Ya, setelah merenungkan yang ini bukan milik saya dengan perenungan terhadap dukkha, ini bukan saya dengan perenungan terhadap anicca tidak kekal, dan ini bukan jiwa saya dengan perenungan terhadap anatta tanpa jiwa, maka dengan cara seperti ini kita harus melihat segala sesuatu dengan tiga karakteristik ini dengan penuh kebijaksanaan. Daja nata lakkhana tu ma Bhaya Shin ka nita mama niso amasami na miso attadi ngaha moho ngaya atta moho lo no Yatha Buddha huma de dai no Tama Pinyaya no Tama Pinyaya Yuto yu kwe chu kwe phao twin Vipassanaဉာဏ်လေးဖြင့်တတ္တပံရှုအပ်ပါ၏တဲ့နော်ဒီတော့သမထနာဉာဏ်นี่စပြီးတော့နော်ဒုက္ခအနိစ္စအနတ္တနုပဒနာတွေစပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါ so in this case no so in the Bidhamata Singha is pe Tebumaka Singharesu Atitati Veda Benesu Atita meaning is a past, adi, no, past, etc. No, past, etc. Khanda, di, neya, no, five khanda, meta, etc. So atitati meaning is a here. Atitati meaning is a atita nagata pechopana ejatawa vedawa orarikawa sukumawa hinawa banitawa yandure santi kewa. This meaning. No. Wherever the rupa there is in the past, future, or present, internal or external, gross or fine, inferior or excellent, whether far or near. So this meaning called atitadi, very, very in blue. No, he always explain this one word only. Atitadi Veda Benisu. Ya, jadi penjelasan yang tadi itu sebenarnya ada juga di Abhidhamma Sangha ini ya, tapi dijelaskan hanya dalam satu kalimat, yaitu atitadi beda binesu. Tapi artinya sama, yaitu adalah kita harus melihat 5 agregat kemelekatan ini dalam
di masa lalu, di masa sekarang, di masa depan, yang internal maupun eksternal, yang halus maupun yang kasar, yang tinggi maupun yang rendah, yang jauh maupun yang dekat. Jadi semua agregat kemelekatan yang tadi itu kita harus renungkan itu sebagai tiga karakteristik itu. Jadi objeknya adalah yang tadi 5 agregat kemelekatan di masa lalu, masa depan maupun masa sekarang, yang internal maupun eksternal, yang halus maupun kasar, yang tinggi maupun rendah, yang jauh maupun dekat. ဒီတော့အဘိဓမ္မာသင်္ကာမှာတေဘုမကသင်္ခါရေသူအတိတာတိဗေဒဗေနေသူဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူအချင်းချင်းလေးရေးလိုက်တာပါနော်အတေအစရှိသောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတေအစရှိသောဆိုတာကနော်အတေနာကပိစုပန်နော်ဣဇာတဗေဒအကျမ်းအနုနော်အယုတ်အမြတ်အနီအဝေးဒီအချင်းရ17ပါးပေါ့နော်17မျိုးသောအချင်းရတဲ့တည်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုဆိုလိုတာပါနော်ဒါမဲ့အဘိဓမ္မာသင်္ကာကတော့အတိတာတိဗေဒေဆိုအာတိတတာနဲ့ပဲသိလိုက်တာပါနော်ဒီတော့အတိတာတိဗေဒေဆိုရင်ဒီ17မျိုးသောအချင်းရကိုနားလည်ရမယ်နော် So in the same way, no, Vedana Senya Sankhara Vijnana also the same, no. Ya begitu tadi kan itu tentang rupa ya, yang tadi kita baca itu tentang agregat materi, agregat jasmani. Tapi begitu juga kita harus mengerti hal ini untuk empat agregat yang lainnya, yaitu persepsi, perasaan, bentukan pikiran, dan kesadaran. So another one is a khanda adi, no. This is a khanda meda, 5 khanda meda, no. Adi meaning is he also, no, he also explain there. Ayadana meda, dhatu meda, namarupa meda also. Hey, itu sita ngazi bayadwan. Follow. Content. ဒီတော့ခန္ဓာတိဆိုတဲ့စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာတိဆိုတာကတော့နော်ခန္ဓာ၅ပါးနည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာယတနာနည်းတို့နော်ဒါ18ပါးနည်းတို့နော်ယုံနာတရားနည်းတို့အလိုကိုပါပါတယ်ဟုတ်ပြီ here so because here he not explain here because previous chapter already explained no previous chapter where is in the Sabha Singho I will explain here no here explain the Pinchupana Khanda Meda Dwa Dasa Ayanani Atharasa Daduyo etc. Already explained the previous chapter because he not explained no in this case no. Ya, kita juga harus melihat yang 3 karakteristik itu dengan pembagian khanda. Jadi pembagian agregat. Jadi agregat yang pancakhanda itu ya, agregat materi, perasaan, persepsi, bentukan pikiran, dan juga kesadaran. Tapi di sini tadi di Abhidhamma Sanggaha hanya dijelaskan sedikit. Karena sebenarnya di bab yang sebelumnya sudah dijelaskan dengan lebih detail, yaitu dengan pembagian 12 ayatana, 12 landasan dan panca upadana dari dhatu dan sebagainya. Jadi sudah lebih detail. Jadi di bagian terakhir yang bagian meditasi hanya dijelaskan secara singkat. So Abhidhamma Sanggaha is there are 9 chapters, no? So Kamathana chapter is the last chapter, number 9. So previous chapter 1 to 8 is explain the object of the vipassana. No? Ya, jadi kenapa dijelaskannya sangat singkat? Karena yang di bagian meditasi di dalam Abhidhamma Sanggaha itu bagian meditasi itu paling terakhir, bab 9. Tapi sementara bab 1 sampai 8 itu sudah menjelaskan dengan detail objek vipassana. Jadi di bagian 9 itu hanya dijelaskan secara singkat. The object of vipassana is the citta, cittasika, rupa, and their causes. Already explained chapter 1 to 8.
Ya, jadi di bab 1 sampai 8 itu sudah dijelaskan tentang objek wipasana, yaitu adalah cita, cetasika, dan rupa dan penyebabnya mereka, yaitu adalah kesadaran, faktor mental dan materi serta sebab-sebabnya mereka. So therefore, in the number 9 here, Kamathana chapter, no need to explain again the object. Ya, maka dari itu, karena sudah dijelaskan di bab 1 sampai 8, maka di bab 9 yang berhubungan dengan meditasi itu tidak dijelaskan secara rinci lagi. But he explained very briefly. Ya, hanya dijelaskan secara sangat-sangat singkat. At that time he said Khandadi Veda. At that time we must understand. Khandadi Naya at that time, not only Khanda, Ayatana way, Dhatu way also. No. Ya, jadi ketika di bab 9 itu dijelaskan lagi bahwa kita harus melihat nama rupa itu dalam khanda beda, jadi pembedaan agregat. Jadi kita harus mengerti, kita harus mengacu ke bab-bab yang sebelumnya karena sudah dijelaskan perbedaan agregat itu dari segi elemen, segi landasan, segi agregat dan sebagainya lebih detail. And also Secha Mesa also, no. Secha. For number 2 method also. Ya, dengan cara perbedaan empat kebenaran mulia juga sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Because the object of vipassana is dukkha, sicca, and samudaya sicca. No, dukkha, samudaya, ariya sicca. So dukkha sicca and samudaya sicca, these two sicca are the object of vipassana. No? Karena dua kebenaran mulia yang pertama, yaitu kebenaran mulia tentang adanya dukkha dan kebenaran mulia tentang sebab dukkha, itu adalah objek wipasana. At that you can attain dukkha nirodha ariya sicca nibbana. No? Ya, kalau kita mengetahui kebenaran mulia yang pertama dan kedua, kita bisa mencapai kebenaran mulia yang ketiga, yaitu kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha. At that time, Meganyana, no, see the nibbana. At that time, associated with the mega citta, there are 8 meginga. 8 meginga or cetasika. No, this all 8 cetasika are mega sicca. No, dukkha nirodha gamini padipada ariya sicca. No? Ya, jadi kalau kita bisa berhasil mencapai nibbana, kita bisa mencapai kebenaran mulia yang keempat, yaitu dukkha nirodha gamini patipada arya sacca, yaitu tentang jalan ke nibbana, yaitu maga nyana, pengetahuan tentang jalan. Saya sudah menjelaskan bahwa pengetahuan tentang jalan itu berasosiasi dengan delapan cita, 8 kesadaran. Jadi itu adalah kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. Cetasika samadhi is a penya wisdom. 8 cetasika atau 8 faktor mental itu yang pertama adalah samadhi atau kebijaksanaan. Sama sankapa is vitaka. Sama sankapa atau pernyataan benar itu adalah witaka. Sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. These are 3 vidati. Vidati. Sama waca, vidati. Yeah. Ya, sama waca yang selanjutnya sama waca, sama kamanta, sama wayama itu adalah sama ajiwa. Sama ajiwa itu adalah cetasika wirati. Sama wayama is a wiriya cetasika. Sama wayama itu adalah cetasika wirya. Sama sati is sati cetasika. Sama sati itu adalah cetasika sati. Sama samadhi is a ekagata cetasika. Sama samadhi itu persamaannya adalah cetasika ekagata. How many cetasika? 8 meginga is a cetasika. Ya, jadi 8 jalan menuju kesucian itu adalah 8 faktor mental, 8 cetasika. Yeah. So the citta associated with this 8 meginga, this citta called mega citta. No? Ya, jadi cita atau kesadaran yang berasosiasi dengan 8 faktor mental yang tadi itu disebut adalah maga cita atau kesadaran tentang jalan. So therefore the dukkha and samudaya, number 1, number 2 is vata sicca, the object of vipassana. Vata meaning is a turning the samsara not to stop. No? Dukkha and samudaya, these 2 sicca are vata sicca. Always around the samsara. Dukkha nirodha ariya sicca and dukkha nirodha gamini padipada ariya, these 2 sicca are vivata sicca. No? Vivata, they can stop the samsara.
Ya, maka dari itu kadang dukkha Arya Satya, kebenaran mulia yang pertama dan kebenaran mulia yang kedua tentang dukkha dan sebab dukkha itu disebut juga sebagai wata satya atau kebenaran tentang eh, hal yang membuat samsara itu terus berputar gitu. Sementara kebenaran mulia yang ketiga dan yang keempat yang yaitu kebenaran mulia tentang lenyapnya dukkha dan jalan menuju lenyapnya dukkha itu disebut juga sebagai wiwata satya atau kebenaran tentang hal yang membuat samsara itu berhenti. Jatu secca winimota katha nama nati. Jatu secca winimota. No? Jatu secca is this for secca. No? Winimota is not excluded. Winimota is excluded. No? Everything are included under the four noble to this meaning. No? All Dhamma, Buddha, no, given 45 years, all Dhamma are under the four noble truth. No? Ya, jadi tadi bahasa Palinya Catu Saca Winimuta Kata nama nati. Kata nama nati itu artinya adalah sebenarnya segala sesuatu itu termasuk di dalam empat kebenaran mulia ini, yaitu empat kebenaran mulia yang dijelaskan oleh Buddha selama 45 tahun. But Buddha know everything. But Buddha no teaching very few only, very little only. This little also three Pitaka, five Nikaya. They all included under the four noble truth. Ya, jadi sebenarnya yang Buddha ketahui itu sangat banyak ya, sangat banyak. Tapi yang Buddha ajarkan itu sangat sedikit. Tapi sedikit aja itu sudah menjadi 3 Pitaka dan 5 Nikaya gitu, sangat banyak. Jadi segala yang diajarkan Buddha itu pasti berasosiasi berhubungan dengan 4 kebenaran mulia. So therefore, no one alphabet is a one Buddha like that. We have to respect every alphabet. Yeah. Ya, jadi saya mengatakan maka dari itu kita bisa menganggap juga setiap suku kata, setiap huruf dalam yang kita baca ini adalah satu Buddha gitu. Jadi banyak Buddha, kita harus menghormati seperti itu. So therefore you must understand, no, and vipassana, no, vipassana method are many like that, no. So in Dhammacakkappavattana Sutta, in the Yankeji Samudaya Dhamma, Sabbanta Nirodha Dhamma, this is a very bleak method. The whole Sankara Dhamma he only one stroke only. No, this is one method. Another is a Namarupa. No? And another is a five khanda method. Five Upadana khanda. Another is a 12 ayatana method. Another is a Atharasa 80 dhatu method. Another is a 4 noble 2 method. No, how many methods now? Number 1, Yankeji Dhamma, the whole 1. Namarupa 2. 5 khanda 3. 12 ayatana 4. 80 dhatu 5. 4 noble 2 method, 6 method. Okay. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa sebenarnya untuk berlatih yang wipasana itu caranya sangat detail dijelaskan di sini, tapi banyak caranya gitu ya. Seperti contohnya pertama, misalkan contoh di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan sangat singkat yang Kici Samudaya Damang, Sabangtang Nirodang Damang. Itu sangat singkat, tapi itu juga wipasana sebenarnya. Lalu cara yang kedua adalah mengetahui segala sesuatu sebagai nama rupa, batin dan materi. Lalu yang ketiga itu bisa melihat segala sesuatu sebagai pancakanda, 5 agregat kemelekatan, atau bisa juga sebagai 12 landasan, atau bisa juga sebagai 18 elemen. Jadi the last one, what's it? After dhatu is atau bisa juga melihat segala sesuatu sebagai 4 kebenaran mulia. Jadi itu 6 contohnya, 6 cara untuk melihat segala sesuatu gitu ya, untuk berlatih wipasana. The essence is the same. No, Yankeji Samudaya Dhamma Sabbata Nirodha Dhamma also Cita Cetasika Rupa. Nama Rupa also Cita Cetasika Rupa. Five khanda also Cita Cetasika Rupa. 12 ayatana also Cita Cetasika Rupa. 80 dhatu also Cita Cetasika Rupa. 4 noble 2 also Cita Cetasika Rupa only. The same. No. Ya, jadi walaupun caranya berbeda-beda, tapi sebenarnya esensi mereka itu sama semua gitu ya. Jadi contohnya misalkan yang pertama yang Buddha dijelaskan dalam Dhammacakkappavattana Sutta, walaupun hanya satu kalimat, itu intinya sama, yaitu tentang cita, cetasika, rupa, kesadaran, faktor mental, dan materi. Lalu misalkan cara yang kedua tentang melihat segala sesuatu sebagai 5 agregat kemelekatan, itu juga cita, cetasika, rupa.
Lalu dengan melihat segala sesuatu sebagai 12 landasan itu juga hanya tentang cita, cetasika, rupa. Melihat segala sesuatu sebagai 18 elemen itu juga hanya sebagai cita, cetasika, rupa. Melihat segala sesuatu sebagai 4 kebenaran mulia itu juga objeknya sama, cuma cita, cetasika, rupa, kesadaran, faktor mental, dan materi. Which method do you like? Which method do you like? Saya udah tanya kalian suka metode yang mana? ဒီတော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနော်နည်းမျိုးရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပါနော်ဒါမဲ့အနှစ်သာရတော့စိတ်သေးရုပ်တရားတွေပါပဲနော်လောကီစိတ်သေးရုပ်တရားတွေပဲရှုရမှာနော်ဒီတော့ဓမ္မစကြာတရားမှာနော်အကြတရားဖြစ်တဲ့ကျိုးတရားမှန်သမျှနော်အလိုဟာချုံငြိခြင်းရှိတယ်လို့ရှုတဲ့ယံကေစိတမှုတရားဓမ္မသမ္ပတ္တံနိရောဓမံလို့ရှုနေရတော့အမတန်ကျင်းပါတယ်ယုံနာတရားနာမရူပမေတ္တယုတ်တရားနာတရားနော်နာမရူပမေတ္တလည်းအမတန်ကျင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခန္ဓာ၅ပါးမေတ္တခန္ဓာ၅ပါးမေတ္တကတော့နော်အရူပသံမူလနာခန္ဓာတရားတွေမှာတွေ့ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နာတရားကိုလေးဖို့ပို့ပြီးတော့ရှုဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပါတယ်နော်ဒီအာယတနာနည်းကတော့ယုတ်တရားကိုဆယ်ဖို့ခွဲဒီတော့ယုတ်တရားပေါ်မှာတွေ့မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အာယတနာနည်းကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတယ်ဓာတ်18ပါးကတော့ယုတ်တရားရောနာတရားရောနှစ်ခုစလုံးမှာတွေ့မှုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နော်သိတော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နော် so the whole Yankeji Samudaya Dhamma Metta is a very sharp wisdom no? Nama Rupa also like that Nama Rupa they are very clear in Nama very clear in Rupa no? But for Five Khanda Metta is a Arupa Samula he are not so clear in the Nama at the time divided into 4 Khanda no? Buddha explained no? So that's Ayana Metta is a no 10.5 is a rupa 1.5 is a nama at that time they are not clear in the rupa at that time suitable for ayatana way no dhatu way is a both not clear nama and rupa no so explain like that no Ya, jadi tadi untuk cara melihat objek vipassana itu yang misalkan dengan yang pertama ya, dengan yang cara Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta hanya dengan 1 kalimat, itu adalah cara berlatih untuk orang yang memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi. Lalu cara kedua untuk berlatih yaitu melihat segala sesuatu hanya sebagai nama rupa, itu juga untuk orang yang kebijaksanaannya lumayan tinggi ya. Jadi mereka sudah jelas nama dan rupa, batin dan materi itu sudah jelas, hanya dijelaskan nama dan rupa, mereka bisa belajar vipassana. Lalu tapi bagi orang yang tidak jelas di bagian batin, itu mereka harus berlatih dengan cara yang ketiga, yaitu dengan memecah bagian batin itu menjadi 4, yaitu yang Wedana, Sanya, Sankhara, Winyana itu ya. Jadi itu untuk mereka yang tidak jelas di bagian batin. Sementara untuk cara yang keempat yang membagi menjadi 12 ayatana, 12 landasan, itu adalah cara berlatih untuk mereka yang tidak terlalu jelas di dalam bagian rupa atau materi gitu. Sementara untuk yang cara selanjutnya yang membagi menjadi 18 dhatu atau 18 elemen, itu adalah untuk orang yang tidak jelas di dua-duanya, di bagian materi ataupun batin kurang jelas, mereka cocok untuk berlatih dengan cara seperti ini. So Dhammacakkappavattana Sutta is a four noble way. Dhammasaccaတော့သစ္စာလေးပါးနည်းပေါ့နော်ဒီတော့ဘယ်နည်းနဲ့တစ်နော်ဒီကတော့နေမှရဖို့ရည်ကြီးတာပဲနော် so no matter which method important to attain nibbana. Oke. Ya, saya udah bilang, tapi tidak peduli caranya yang mana, yang penting adalah kita bisa mencapai nibbana. Oke, continue my Abhidhamma Singha. Okay, you understand no? Tebamaka Sinkharisu Atita di Veda Vedesu Khanda di Naya Maraba. Okay, until here you understand me. Huh? Jadi saya baru selesai menjelaskan sampai itu ya, Khanda Dinaya Maraba, yaitu pembagian yang nama rupa seperti tadi itu. Yeah. Oh, infinite to sudden, no?
Okay, kalapa wasena. No, this also kalapa way. No, kalapa wasena sinkepitwa. Anichan kayatena dukhan bayatena anatta asarakathena. No, kalapa wasena. No, kalapa niyaji sabi shuba. No. So kalapa wasena another also another two. Adana wasena also has. No. After that, Sandati wasena also has. Another is a Khana wasena also has. No, they are four way. No, Kalapa Vasena, Adana Vasena, Sandati Vasena, Khana Vasena. No, Samasaranyanina, Lakanataya, Samasantasa. No. So to start is a have to start Kalapa way. No, Kalapa. Kalapa meaning is a not differentiate past, present, future. No, no, no need to differentiate. No, overview. This is called Kalapa Vasena. No, easy. The most easier ways. Okay. Ya, jadi cara berlatih selanjutnya itu ada 4 ya, yaitu berdasarkan kalapa, berdasarkan adana, berdasarkan santati, berdasarkan khana. Jadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk yang berdasarkan kalapa ini adalah cara berlatih yang paling mudah karena kita tidak melihat masa lalu atau masa depan atau masa sekarang, tapi kita hanya melihat segala sesuatu dari secara gambaran besarnya gitu ya. Jadi ini cara berlatih yang paling mudah. Adana Vasena is I have to differentiate past, future, and present. Adana meaning is a past life, future life, present life. Have to differentiate. This is called Adana. No? Nah, sementara untuk yang selanjutnya yang adana wasena, yang berlatih sesuai adana, itu kita harus membedakan masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Kita harus jelas terhadap 3 bagian waktu ini. So Sandati Vasena more detail. Sandati is like the one Sandati is like maybe one the hot weather, one cool weather. This called one Sandati like that. No. Sometimes night time the cool, but daytime change the hot. That is another sanctity like that. Ya, cara berlatih selanjutnya itu lebih detail, yaitu berdasarkan santati. Jadi apa yang disebut cara berlatih sebagai santati, kalau tadi kan yang adana wasena itu hanya membagi sebagai masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Tapi kalau santati itu yang masa lalu, masa depan, masa sekarang dibagi lagi menjadi durasi yang lebih singkat. Jadi misalkan per musim dingin, per musim panas, dan sebagainya. Jadi durasinya lebih singkat dan lebih detail. So Khana Vasena is a more detail. My movement by movement. Ya, jadi yang terakhir, yang selanjutnya itu khana wasena, berdasarkan khana itu lebih detail lagi. Jadi kalau tadi kan yang santati wasena berdasarkan musim misalkan, tapi kalau khana itu kita melatihnya momen berdasarkan tiap-tiap momen pikiran, jadi lebih detail lagi. So Parami also know your right pen. At that time beginner not easy Khana Vasena. Start the Kalapa Vasena. No. Ya, jadi saya sudah mengatakan kalau misalkan paraminya belum matang, akan sulit untuk berlatih yang terakhir tadi yang berdasarkan khana itu ya. Jadi harus mulai dari berlatih berdasarkan kalapa. Ya, Vivadana Sashuda Kamala Kalapa Vasena. No. Kalapa Niyati Sashuba Subido. No. Janya Beda Ba. No. Thank you Beda. Pause to see you Bido. Gathering. Sankepedo the gathering. Sankepedo. No. Gathering. ဒီတော့ကလပနီကတော့လွယ်တဲ့သဘောရှိတယ်ကလပနီနဲ့အောင်နေပြီးမှအတ္တနာဝတိနာကလပနီတော့အတိတ်နာကပစ္စုပန်ဆိုပြီးခွဲခြားစမ်းမလို့ဘူးကိုလိုပေါင်းရှုပေါ့နော်အတ္တနာဝတိနာကြတော့အတိတ်နာကပစ္စုပန်ခွဲရတော့မယ်တဏှတိဝတိနာကြတော့ပုံကြီးအသေးစိတ်လာတယ်နော်တဏှတိဆိုတာကစေတန်းတစ်ခုပေါ့နော်အေးတဲ့စေတန်းတစ်ခုပူတဲ့စေတန်းတစ်ခုနော်နောက်တစ်ခုစားတဲ့အခါမှာလည်းအာဟာရဩဇာတွေဖြစ်တဲ့စေတန်းတစ်ခုပေါ့အဲ့လိုစေတန်းတစ်ခုကိုသန္တိဝတိနာလို့ခေါ်ပါနော်ခဏဝတိနာကြတော့ပိုပြီးအသေးစိတ်သွားတယ်နော်ခဏနဲ့ခဏတိုင်းမှာရှုပွားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခဏဝတိနာရှုနိုင်မှလည်းဥဒယဝယဉာဏ်ကိုရောက်မှာပါနော် after that starting from kalaba until the khana momentary way နော် at that time only you had to go there ဥဒယဝယဉာဏ်နော်
Ya, jadi setelah kita bisa berlatih dari yang cara berdasarkan kalapa itu sampai sampai yang terakhir yang berdasarkan karena momen-momen pikiran berdasarkan momen-momen pikiran itu, setelah kita berlatih sampai situ dan selesai, baru kita bisa masuk, baru kita siap untuk berlatih ke nyana yang selanjutnya yaitu udaya baya nyana. And then you may be reach Udayabaya Jnana like that. No? Udayabaya Jnana also Pechya Vasena and Khana Vasena too. Cause Udayabaya Jnana and momentary Udayabaya Jnana. Cause Udayabaya Jnana meaning is like the cause also because the Avijja Pechya Sankhara like that. No? Because the Avijja Sankhara arise. No? No? Avijja also rising and perishing away. Sankhara also rising and perishing away. No? Have to contemplate like that. No? Khana Vasena meaning is no need to the relationship cause and effect. No? Avijja also arising and perishing. No? Sankhara also rising and perishing away like that. No? Ya, jadi cara untuk berlatih udaya baya nyana itu juga ada dua, yaitu berdasarkan pacaya dan berdasarkan karena momen-momen per momen gitu ya. Jadi untuk berlatih yang berdasarkan pacaya atau penyebabnya ya kita harus melihat contohnya yang menyebabkan sankara atau bentuk pikiran itu adalah awija, kebodohan batin gitu ya. Jadi kita harus melihat sebab dari mereka dan juga harus melihat mereka timbul dan lenyap gitu. Awija juga timbul dan lenyap, sankara juga timbul dan lenyap. Lalu untuk berlatih secara kana, berdasarkan kana, tiap momen pikiran itu kita tidak perlu merenungkan sebabnya lagi. Kita hanya perlu melihat itu momen per momen. Jadi momen per momen mereka timbul dan lenyap. Okay, I will explain more to clear. Udaya means arising. Baya is a perishing wind. No? Pechya Vasena means because of Avijja arise. No? Maybe like Rupa also right like that. Or Sankhara right like that. No? Avijja see. This Rupa also see. Or Sankhara also see. See meaning is a perishing way. No? Because already study in the Kinka Vidana Visuddhi time, the cause and effect already study. No, not only Vijja Pechya Sankhara, Vijja Niroda, Sankhara Niroda also. No. So what time the Vijja may be sick? At the Rata Mega time only sick. No. So have to see until the time of the Rata Mega time. So this Rata Mega is in the future. Because now we are not yet, this yogi not yet attain the Rata Mega, right? So this attaining Rata Mega in the future, you know. So at the time, this yogi can see it in the future also. One day he will attain the Rata Mega time. At that time, we just sick, already sick. He can see like that. After that, after Parinibbana, no more the Rupa or no Vedana Sankhara Vijnana like that. So have to see. So because this Sankhara Vedana Visuddhi also very important for Vipassana. No? Pechaya Vasena, yeah. Yeah, yes. Ya, jadi saya menjelaskan sedikit lebih detail tentang udaya baya nyana. Jadi udaya ini artinya adalah muncul, baya itu artinya lenyap gitu ya. Jadi muncul dan lenyap. Jadi kita harus berlatih udaya baya nyana ini. Tadi kan dijelaskan dengan dua cara, yaitu berdasarkan pacaya dan berdasarkan kana ini. Jadi contohnya misalkan yang berdasarkan pacaya atau berdasarkan kondisi gitu ya. Misalkan ketika awija muncul, ketika kotoran batin muncul, maka muncullah materi, rupa atau muncul juga sankara atau bentuk pikiran. Dan ketika misalkan awija ini lenyap, maka materi ini mungkin akan lenyap juga dan bentukan pikiran ini mungkin akan lenyap juga. Seperti itu contohnya. Jadi sebenarnya pengetahuan tentang sebab-sebab ini sudah dipelajari ketika kita pemurnian yang mengatasi keraguan-raguan, pemurnian Kankahawitara Wisudi, pemurnian nomor 4 ya, gitu. Jadi seseorang yang berlatih Kankahawitara Wisudi, dia harus bisa melihat. Jadi kapan
awija atau kekotoran batin itu lenyap gitu, yaitu ketika seseorang mencapai arahata magga. Jadi eh, kan pada saat itu dia belum mencapai arahata magga, jadi dia harus bisa melihat ke masa depan, melihat ke masa depan pada saat kapan dia akan mencapai tingkat kesucian arahat. Dan pada saat itu juga dia juga bisa melihat bahwa ketika setelah mencapai arahata magga maka awija itu lenyap, dan nanti setelah parinibbana maka bahkan rupa pun semuanya itu lenyap gitu ya. Jadi maksudnya Kankha Witarana Wisudi ini juga sangat penting untuk berlatih Vipassana. So Kenkawina Visuddhi then also have to decide future life also. Maybe some yogi have future life, 1 life, 2 life, 3 life, 4 life. Some yogi have many future life. No? Have to decide until the Rata Mega. Some yogi have uncountable future life. Maybe, but to study this Pechaya Vasena Udayabhya Jnana at that time, have to decide until the end of the life, the time to attain Rata Mega. Otherwise, cannot study this Pechaya Vasena Udayabhya Jnana. Understand? Yeah. Ya, jadi saya mengatakan ketika kita belajar yang Kankha Witarana Wisudi, pemurnian yang nomor 4 itu, kita harus bisa melihat sampai akhir, sampai kapan kita akan mencapai tingkat kesucian arahat gitu ya, sampai awija lenyap. Ya, kadang beberapa yogi itu punya kehidupan masa depannya itu sisa 1, sisa 2, sisa 3, atau sisa 4, 5, 6, 7 gitu ya. Atau kadang juga ada beberapa yogi yang sangat panjang, samsaranya itu masih sangat panjang, tidak terhitung banyaknya. Tapi tetap harus lihat sampai ujungnya gitu. Karena untuk berlatih yang Udayabhaya Jnana ini, kita harus bisa melihat ujungnya sampai kapan arahata magga itu tercapai gitu ya. Jadi Kankha Witarana Wisudi, pemurnian yang nomor 4 ini sangat penting. Karena kalau tidak jelas di pemurnian yang nomor 4 ini, maka untuk melatih Udayabhaya Jnana dengan menurut pacaya, menurut sebabnya itu sangat sulit. ဒီတော့သမန္တနာဉာဏ်နေစပြီးတော့ကလပနေရနေစပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာသမန္တနာဉာဏ်ရစ်ကြတဲ့အခါမှာနော်ဥရိယဘယဉာဏ်ကိုကူးသွားပါလိမ့်မယ်ဥရိယဘယဉာဏ်မှာလည်းပစ္စယတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်နော်ဖြစ်ပြရှုခြင်းခဏဝတေနာခဏအာတိဖြစ်တဲ့ရှုခြင်းဆိုပြီးတော့ဥရိယဘယကျဲရှုပွားနည်းတွေရှုရမှာပါနော်ဒီတော့ပရိစ္ဆသုဘပစ္စယပရိကဉာဏ်ကလေးကနော်အတိတ်နာကဒီရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အနာဂတ်မှာလည်းနော်ရတ္တပဉာဏ်ရတဲ့အထိနော်ဆိုတဲ့အထိရှုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာတော့သိခဲလိမ့်မယ်တော့မထင်တော့ဘူးနော်ဒါပစ္စယတော်ဆိုတာကတော့အကြောင်းတရားအဖြစ်ရှုနည်းပေါ့နော်နော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်၏နော်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့နော် the fifth method the method ပရိစ္ဆသုဘပစ္စမနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့နော်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်နော်ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်၏နော်ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်ချုပ်၏ပေါ့နော်အဲ့လိုရှုရမှာနော်ဒီတော့အဲ့လိုရှုပါနိုင်ဖို့အတွက်တော့နော်ရှေ့ကနော်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကိခရဝိသုဒ္ဓိတွေမှာကျင့်ရထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီတော့ခဏအာတိဆိုတာကတော့နော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကမ္မဇာယုတ်ဖြစ်၏ပြီးရင်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြက်ကမ္မဇာယုတ်လည်းဖြစ်ပြက်နေစားအဲ့လိုရှုရမှာနော်so Pechaya Vasena is because the avijja arise kammaja rupa arise avijja also arising apparition way kammaja rupa also arising apparition way have to study like that Pechaya Vasena and Khanna Vasena. Ya, jadi contohnya untuk berlatih Udayabhaya Jnana yang berdasarkan pacaya atau berdasarkan momen per momen pikiran, itu kita harus melihat contohnya ketika ada kebodohan batin maka muncullah kamaja rupa atau materi yang terbentuk oleh kama. Tapi kita juga harus melihat awija itu, kebodohan batin itu muncul dan lenyap sementara, dan juga kamaja rupa atau materi yang terbentuk dari kama itu juga muncul dan lenyap. Jadi kita harus melihat mereka itu seperti itu kalau kita ingin berlatih Udayabhaya Jnana. So the core is not only kama, citta also, udu also, ahara also in the cause side. Ya, jadi objeknya bukan hanya
kama atau karma ya, tapi objeknya ada 4 sebagai penyebab, yaitu adalah cita atau kesadaran, utu atau temperatur, dan ahara atau nutrisi. At that time, your knowledge, your wisdom are very sharp at that time. At that time, then upakilesa are arising. Oba so piti pasadi adimako japego sukha jnana upadhana ubekha cha nikanti cheti. They are 10, no? Upakilesa dhamma. Obasa is a light, piti is a piti, pasadi is a tranquility, adimaka is a, here adimaka is saddha, confidence, no? Pega is a virya, sukha is a happiness, jnana is wisdom, upadhana is a mindfulness, ubekha is a tadarameja tata chitisika, no? Nikanti is a attachment to vipassana jnana. This time upakilesa are arising at that time. Ya, kalau kita berlatih terus seperti itu, maka nanti kebijaksanaan kita akan tajam. Dan ketika kebijaksanaan kita akan tajam, maka akan muncul 10 wipasana upakilesa atau kekotoran batin yang muncul dari wipasana, yaitu adalah obhasa, piti, pasadi, adimokha, pagaho, sukang, jnana, upatana, upekha, nikanti. Jadi obhasa itu artinya adalah cahaya, piti adalah kegiuran, pasadi adalah ketenangan, adimokha di sini adalah artinya keyakinan, ya, keyakinan yang tinggi. Lalu pagaha itu adalah semangat, sukha itu adalah kebahagiaan, jnana adalah pengetahuan, upatana mindfulness. Upatana itu mindfulness atau kesadaran gitu ya. UPK itu ketenangseimbangan atau juga disebut juga tatra majatata cetasika. Dan terakhir itu nikanti. Nikanti adalah nikanti attachment. Nikanti adalah kemelekatan terhadap apa? Terhadap kebijaksanaan wipasana yang kita miliki. Suka vipassana, he like very much. There's a very subtle attachment. Ya, ini kemelekatan yang atau rasa suka terhadap kebijaksanaan wipasana yang sangat-sangat halus gitu ya, kemelekatan ini. I can meditate the whole day. My vipassana very go like that. My vipassana very high like that. He attachment a lot. They're very subtle attachment. Ya, jadi contohnya adalah ketika kita bisa berlatih. And the light also very bright. At that time, this yogi then I already attained nibbana. So he stopped them practicing. This is called omega. Nada is a mega. Ya. Jadi contoh kemelekatan yang sangat halus ini adalah ketika kita meditasi wipasana yang sangat bagus, kita bisa berlatih seharian gitu ya, berhari-hari sangat bagus meditasi wipasananya, lalu kita berpikir, dan juga pada saat itu pasti cahaya itu sangat terang gitu ya, dan juga maka dari itu kadang seorang yogi bisa berpikir bahwa oh saya sudah mencapai tingkat kesucian gitu. Jadi disinilah yang disebut amaga atau jalan yang salah gitu ya, ya seperti itu. So obhasa light also very bright, piti also very high like that. This never experienced before like that. This is a new experience or a new experience. At that time he think obhasati vipassanu upakilesa paripantha parigaha vasena. At that time he must be clever. This is only the upakilesa only. So have to contemplate anicca dukkha anatta. This all contemplate anicca dukkha anatta again. At the time can be escape. No? At the time he will reach mega jnana dasana visuddhi. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ketika posisi seperti itu, ketika cahaya sangat terang, kegiuran sangat tinggi, ketenangan sangat tinggi gitu ya. Itu sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi seseorang bisa melekat secara halus gitu, menganggap bahwa oh saya sudah mencapai pencerahan gitu. Padahal itu adalah wipasana upakilesa atau pengotor pandangan terang gitu ya. Jadi kalau seseorang cerdas, dia harus merenungkan juga pengalaman yang tadi itu, cahaya yang tadi, kegiuran yang tadi, semua itu harus direnungkan lagi sebagai anicca dukkha anatta. Jadi kalau mereka bisa merenungkan pengalaman yang tadi itu hanya sebagai anicca dukkha anatta, maka mereka bisa lepas, mereka bisa bebas dan bisa mencapai pemurnian yang maga-maganya dasana wisuddhi ini. So he can be differentiate mega or omega. No, he can differentiate at the time.
no? Ya, pada saat itu kalau dia sudah bebas, maka dia bisa membedakan mana yang sebenarnya jalan dan mana yang jalan yang salah. ဒီတော့အကျံတရားအပြည့်တော်ကခဏအပြည့်တော်ကဥဒယပယညာအကျယ်ရှုပွားနည်းနဲ့ရှုပွားနေတဲ့အခါမှာနော်ဒီဩဘာသနော်မကြိုဘူးတဲ့အလင်းရောင်တွေပေါ်လာမယ်မခံစားဘူးတဲ့ပီတိတွေပတ္တတိတွေအဒီမခလို့ခေါ်တဲ့တတ္တတရားတွေပဲကလို့ခေါ်တဲ့ဝိရိယတရားတွေဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားတွေညာနာလို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေဥပဋ္ဌာဏလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပဒအာကောင်းတဲ့တတိတွေဥပ္ပခလို့ခေါ်တဲ့တတ္တရမေသတ္တစေတသိက်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေနော်ပေါ်လာမှာနိကန္တိခေါ်တဲ့မိမိရှုပွားနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ်မှာနော်နှိမ့်သက်တဲ့အပ္ပဒသေမွေးတဲ့တဏှာတရားတွေလည်းပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေကဝိပဿနာဥပကိလေသာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကျင့်စဉ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ရမယ့်တရားလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီအလင်းရောင်တွေကနိဗ္ဗာန်တရားမဟုတ်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်တရားလို့ယူဆလိုက်ရင်တော့နော်လမ်းမှားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုအမေကလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတရားတွေဟာနော်ကုတ္တမတာနဲ့ပေါ်လာတဲ့တရားတွေပဲလို့ဆိုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆက်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုရှုပွားလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပ္ပကိလေသာတရားတွေကိုကျော်လွှားသွားနိုင်တဲ့မက်ကလမ်းမှန်ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလမ်းမှန်လမ်းမှားကိုပိုက်ချနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကိုစင်ကြယ်တဲ့ဉာဏ်ကိုအဲ့ဒါမေဃဉာဏတနာဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော် so today is enough because only one sentence only Hari ini, Visuddhi hari ini cukup ya Kak. Ini sebenarnya satu kalimat doang tapi panjang sekali. yeah because so this samasana jnana udayava jnana are very important because after reach to the right way highway no for Bogor to Jakarta highway you can reach definitely to Jakarta so after reach to the right way you can reach Nibbana easily so this no mega manga jnana visuddhi are very important Ya, jadi untuk pengetahuan yang sama sana nyana, ini pengetahuan tentang pemahaman dan udayabaya nyana, pengetahuan tentang perenungan kemunculan dan kelenyapan, ini sangat penting karena ini bagaikan jalan tol gitu ya, jalan tol dari misalkan dari Bogor ke Jakarta gitu. Jadi kalau kita ikutin ini pasti sampai ke Jakarta gitu. Jadi maka seperti itu pula kalau kita berhasil dalam Magga Nyana Dasana Wisudi yang kelima ini, maka untuk mencapai nibbana itu sangat mudah. ဒီတော့မေဃဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းကိုအောင်နေသွားပြီဆိုရင်တော့လမ်းမှရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာပက္ကိလေသာတရားတွေကိုကျော်လွှားပြီးတော့အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ဆက်လက်ပြီးဥဒယဘယဉာဏ်အရေးပိုင်းနဲ့စပြီးတော့နေမှရတဲ့တိုင်အောင်လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay, today any question? So many people are lost in the Magga Nyana Dasana. Yeah, lost. Oh. Many people are lost. Yeah. No, different. There's a vipassana upakilesa like that. Different. Every real yogi can see this 10 kilesa, this vipassana upakilesa. His practice is correct. Every yogi have experienced this. Then some yogi not correct vipassana practice cannot see this. Jadi tadi saya bertanya ya. Jadi apakah berarti banyak yang nyasar gitu ketika berlatih yang Magga Nyana Dasana Wisudi ini? Kata saya, iya banyak yang nyasar gitu. Jadi saya juga menjelaskan bahwa seseorang yang berlatih Vipassana dengan benar itu pasti akan mengalami 10 Vipassana Upakilesa ini, 10 pengotor Vipassana ini, yaitu yang tadi itu ya cahaya, kegiuran dan sebagainya. Jadi kalau Vipassananya benar pasti muncul gitu. Tapi kalau Vipassananya salah, ini tidak akan muncul. Obasa is the ja rupa uri. No? But some are
some are kusala, some are akusala. Like that. Or the order like that. Or no need to order. No need the order. Obaso piti pasati adima ko japeko. Sukhanyana upati ubeka. Socially asking one by one be like that order. No need to order. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, apakah yang 10 Wipasana Upakilesa ini, pengotor Wipasana ini munculnya satu persatu, atau maksudnya sesuai urutan yang ini, atau munculnya random gitu, dari yang nomor 2 dulu, nomor 1, nomor 3, seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa tidak sesuai urutan ya, tidak harus sesuai urutan. Mereka bisa muncul bersamaan, atau mungkin tidak berurutan juga bisa muncul. And also different witi maybe. Different thought process sama. Ya, ini juga dari 10 ini masing-masing bisa juga terjadinya di proses pikiran yang berbeda. Maybe obasa piti together possible like that because there's a rupa, there's a nama, right? Possible. Ya, tapi beberapa juga mungkin bisa muncul dalam satu proses pikiran yang sama. Contohnya obasa dan piti, cahaya dan kegiuran ini. Karena obasa itu adalah rupa, piti itu adalah mental. Jadi bisa muncul dalam satu proses pikiran yang sama. Oke, idame punyan asawakaya wa hotu. Idame punyan nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajimi. Te sambe me sama punya bagan labandu. Sadu.